surganya para ulama dengan surga kita itu selisihnya 700 tingkatan. Wah, Gus Wapi baru pulang dari surga kemarin. Surganya ulama itu 700 tingkatan dari surga kalian. Kalau perjalanan ke sana 500 tahun. Gus Wapi baru pulang dari surga, saudara-saudara. Walaupun Muhammad ada di pemakaman, saudara-saudara. Nggak ada satupun Tuhan maupun Allah di dalam Al-Quran berfirman kepada keturunan Ismail. Bahkan satupun tidak ada Al-Quran menyebutkan nama keturunan Ismail. Nggak ada. Lalu orang Islam mulai ngarang cerita Muhammad keturunan Ismail. Ngarang cerita. Karena mereka ingin buat agama baru, nabi baru dari Arab Saudi, saudara-saudara. Ketika Isa berkata di dalam Quran, surat As-Saff ayat yang ke-6. Apa dikatakan oleh Isa? Sesungguhnya saya datang kepada kamu dan memberitakan kepada kamu akan datang seorang nabi ismuhu Ahmad. Isa bilang kepada Bani Israel akan datang nanti seorang nabi. Namanya Ahmad, dirubah sama orang Islam jadi Muhammad. Ahmad diganti Muhammad. Baka diganti Mekah. Dan nyatalah kalian ini orang-orang yang suka merubah-rubah. Lalu katakan ini umat Islam ini berusaha sekiranya Nabi Muhammad itu tetap orang yang sempurna. Ditafsiri, yang bilang Nabi Muhammad orang sempurna itu bukan hanya umat Islam, tapi umat Kristen juga, umat Yahudi juga. Apa ada datanya? Ada. Nih. Ya, kan kata kamu kan keselamatan dari bangsa Yahudi kan? Keselamatan dari bangsa Yahudi kata kamu kan? Yang ngarang buku ini siapa namanya? Michael Hart. 100 tokoh paling berpengaruh di dalam sejarah. Siapa nomor satu? Siapa nomor satu? Apakah Yesus nomor satu? Cedir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nomor satu, saudara. Ternyata bukan hanya Islam yang mengakui beliau orang yang paling keren di dunia. Nah, Tuhan nomor 2. Ini orang Yahudi. Kata kamu keselamatan dari bangsa Yahudi. Kalau cuma seperti itu saya bisa. Nah, kemudian Mas Edis, gini ya. Kalau kita memahami sebuah kitab suci menggunakan pemikiran kita pribadi, Mas Edis, pasti kacau. Pasti kacau. Kamu beberapa kali dari tadi ketika ada muridnya Yesus menyembah Yesus, saya counter dengan bahasa aslinya dalam Yunaninya proskuneo. Ya, proskuneo yang juga terjadi kepada Abraham ketika dia sujud kepada Bani Het. Mana bantahan datanya? Kan nggak ada. Bantahannya nggak ada. Lalu Anda mengatakan jangan nafsiri sendiri, mana Yesus pernah punya utang kepada petani petani babi. Loh, ayatnya jelas bahwa Yesus memasukkan roh jahat kepada 2000 babi sampai babi itu mati di danau. Apa gak utang itu namanya? Apa gak rugi petaninya? Gitu loh Mas Edis. Nah, harus dibayar, tapi apalah daya. Yesus gak punya uang. Hidup beliau dari sedekah. Beliau gak punya apa-apa sehingga gak bisa untuk membayar. Beda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu sudah berdagang sejak beliau itu remaja. Makanya saya di postingan saya di akun ini, teman-teman yang ingin membeli baju koko misalnya, membeli parfum, saya jualan Mas Edis, dagang, diajari Nabi Muhammad itu dagang. Di postingan saya ini ada baju koko, saya jualan. Gitu loh. Ketika saya dapat uang, uangnya itu ada namanya zakat. 2,5% saya sedekahkan kepada fakir miskin. Bukan untuk kekayaan pribadi yang 10% per bulan, Mas Edis. Yang 10% per bulan. Lalu sampai mengatakan, wah Tuhan ternyata bukan memandang hati, tapi memandang kaki katanya. Kita itu diajari akhlak. Cara berakhlak kepada Tuhan seperti itu. Sholat dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Bukan joget-joget seperti ini di gereja nih. Ini joget-joget di gereja ini. Konser di gereja, Dis. Apakah ini cara berakhlak kepada Tuhan? Konser di gereja, auratnya terbuka, ikut goyang-goyang. Oh, yang penting hatinya. Kita itu luarnya saja diajari akhlak oleh Rasulullah. Gitu loh.
Luarnya saja kita diajari akhlak, bukan joget-joget bertemu Allah. Gitu Mas Edis. Dor. Aduh, masa Gus Wapi tanggapannya kayak begini? Kirain nanggapin apa, malah lari kemana-mana. Aduh, berat saudara-saudara. Gus, cobalah fokuslah ke tema. Lanjut Ngapain ya. sih kita bahas oknum-oknum, bahas kenapa sih? Coba, ada nggak orang yang mesum di masjid? Ada nggak? Banyak. Ada nggak orang yang maling di masjid? Banyak. Ada nggak orang yang disko-disko? Bahkan acara ini dangdutan? Ada. Kenapa sih kok kita malah bahas kayak gini? Ini namanya diskusi anak-anak. Loh, di gereja kalau nyanyi biasa gitu memang ada. Tapi kalau sampai kayak diskotik nggak ada. Itu kalau kayak gitu-gitu nanti saya bilang nanti. Waktu acara ini ada tahlilan begini-begini, ada ini ngundang ini acara dangdutan ada. Ada, masa saya mau jadikan itu sebagai dalil? Dan gitulah, diskusi yang sehat aja lah ya. Jadi kemana-mana, jadi nggak sehat ini diskusinya, jadi macam kanak-kanak. Ya, sekarang gini Gus, perhatikan. Tadi kamu bilang begini, penafsiran. Setuju, saya sangat setuju. Bahwa kita harus kembali ke makna sebenarnya. Apa yang sungguh-sungguh dimaksudkan oleh penulis. Jangan kembalikan kepada tafsirannya Ustadz, tafsirannya pendeta, tafsirannya Udin, tafsirannya Edis. Nggak boleh. Kita harus benar-benar apa sih yang dimaksudkan si penulis ini. Begitu juga baca Bible, baca apapun. Kembalikan kepada apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis itu. Nah, tadi kita sudah baca surat Abasa. Itu kan tentang seorang pengemis buta. Kok kamu bilang tentang orang yang motong-motong pembicaraan? Di mana memotong-motong pembicaraan di situ? Terus di ayat lain, saya dukung dengan ayat lain. Jikalau kamu hendak mengadakan pembicaraan dengan Nabi, maka kamu harus mengeluarkan sedekah. Nggak ada di situ kepada orang miskin, nggak ada. Gimana sih Gus Wapi ini? Cobalah fokuslah ya. Jangan lari kemana-mana. Terus masalah keselamatan. Coba baca Al-Quran, ya baca Al-Quran. Apakah Tuhan mengadakan perjanjian? Apakah Tuhan mengikat sumpahnya kepada nenek moyangnya orang Sunda? Apakah Tuhan mengadakan sumpahnya kepada nenek moyangnya orang Batak? Gak ada. Apakah Tuhan mengadakan sumpah perjanjiannya kepada nenek moyangnya orang Jepang? Gak ada. Tuhan mengadakan perjanjian mengikat sumpahnya dengan Abraham. Nah, Abraham memperanakan dua orang anak. Ada Ishak, ada Ismail. Coba baca Al-Quran. Adakah Tuhan pernah berfirman kepada keturunan Ismail di dalam Al-Quran? Gak ada. Al-Quran maupun Bible membahas fokusnya, matanya tertuju kepada keturunan dari Ishak. Makanya di dalam Al-Quran gak ada keturunan Ismail. Coba sebutin satu keturunan Ismail dalam Al-Quran. Saya terjun dari Monas kalau ada. Gak ada. Tetapi Tuhan berfirman kepada keturunan Ishak. Kepada Yakub ia berfirman. Kepada keturunan Yakub. Kepada siapa? Kepada Musa dia berfirman. Terus baik Bible maupun Al-Quran semua tertuju kepada garis keturunan Ishak. Nggak ada satupun Tuhan maupun Allah di dalam Al-Quran berfirman kepada keturunan Ismail. Bahkan satupun tidak ada Al-Quran menyebutkan nama keturunan Ismail. Nggak ada. Lalu orang Islam mulai ngarang cerita Muhammad keturunan Ismail. Ngarang cerita. Karena mereka ingin buat agama baru, nabi baru dari Arab Saudi, saudara-saudara. Ketika Isa berkata di dalam Quran, surat As-Saff ayat yang ke-6. Apa dikatakan oleh Isa? Sesungguhnya saya datang kepada kamu dan memberitakan kepada kamu akan datang seorang nabi ismuhu Ahmad. Isa bilang kepada Bani Israel akan datang nanti seorang nabi. Namanya Ahmad, dirubah sama orang Islam jadi Muhammad. Ahmad diganti Muhammad. Baka diganti Mekah. Dan
katalah kalian ini orang-orang yang suka merubah-rubah. Iya. Di dalam surat Ibrahim ayat yang keempat, tidak pernah diutus seorang nabi itu kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Nggak pernah. Tapi Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Yang datang orang Arab. Bertentangan, makanya secara logika Ahmad itu pastilah Bani Israel. Karena Isa berpesan kepada Bani Israel, akan datang nabi setelahku namanya Ahmad. Bagaimana mungkin Ahmadnya orang Arab, padahal tidak ada nabi yang diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Sesi terakhir teman-teman. Terima kasih teman-teman ya. Teman-teman kalau mau support, kalau lewat TokTok ini teman-teman diambil 50%. Jadi langsung saja teman-teman. Support dari kalian teman-teman akan saya amanahkan. Saya pakai untuk pendirian rumah Apologet. Bukan untuk beli headset harga seharga mobil Avanza. Apalagi hanya sekedar beli baju-baju saudara-saudara. Silakan. Umat Islam oleh Mas Edis dituduh tadi membahas oknum. Ketika saya menampakkan di gereja tadi ada yang joget-joget, oknum katanya. Kamu di awal Mas Edis ya menyerang tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lalu kamu menframing ketika kaki di dalam sholat duduk tawarruk di tahiyat awal atau tahiyat akhir tidak ditekuk, berarti tidak sah sholatnya. Allah ternyata bukan memandang hati, memandang gerakan sholat, memandang dohir. Itu kan framingan. Itu framingan. Maka saya juga bisa menframing seperti itu Mas Edis. Kita sholat dengan cara seperti itu, ada ajarannya dari Nabi Muhammad. Kamu datang ke gereja ada yang nyanyi-nyanyi itu, meskipun gak joget-joget ya, nyanyi-nyanyi. Ajarannya mana dari Kristen? Dari Yesus. Ada gak ajarannya? Gak ada. Itulah yang namanya tafsir cabang pribadi saudara. Kita sholat aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ajarannya dari Nabi Muhammad ada. Nah kamu ke gereja sampai ada nyanyi seperti itu caranya, ada nggak ajarannya dari Yesus? Kan nggak ada. Setelah ini kamu pamitan ke gereja, ya mau pamit kamu nggak mau ke gereja, mana ajaran dari Yesus ke gereja? Nggak ada Mas Edis, nggak ada gitu loh. Lalu kamu mengatakan, oh kalian ini kerjaannya cuma merubah-rubah. Kenapa kok harus pakai tafsir? Loh, Mas Edis, kita kan mengatakan di awal, kembalikan pemahaman kitab suci kepada para ahlinya. Yang ahli di dalam Islam adalah para ulama. Di dalam Al-Quran apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu nggak tahu. Siapa yang ahli? Para ulama. Makanya setiap ayat yang turun seperti abasa itu ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat gitu loh. Dibahas oleh para ulama. Bukan hanya modal terjemahan apalagi pakai Wikipedia gitu loh. Lalu kamu menuduh umat Islam ini merubah-rubah ayat katanya, merubah-rubah isinya. Yang merubah-rubah itu begini. Nih, yang merubah-rubah itu begini Mas Edis. 1 Yohanes 5 nomor 7 ini ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini ayat nih. Apa kata para ulama kamu di dalam tafsiran Yerusalem? Nih, bagian ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula ada di terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya adalah sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Maka karenanya bagian ini pasti tidak asli loh. Bagian tidak asli jadi ayat. Gimana ini? Nah ini namanya merubah-rubah kitab suci namanya kalau kayak gini. Kalau kita enggak, kita mengembalikan pemahaman itu kepada para ulama. Karena mereka yang lebih paham Al-Quran daripada kita. Jeder. Gitu loh. Ini jelas. Ayat yang awalnya sisipan masuk menjadi ayat suci. Karena nggak ada standarnya gitu loh. Standarnya nggak ada. Nah tuh. Kemudian di dalam Matius 1 nomor 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel.
Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Nah, diganti oleh Edis. Diganti orang Yahudi yang namanya Yesus. Orang Yunani dipanggil Yesus, panggilannya Yunani. Ini kan menafsiri namanya. Mana standar tafsirnya seperti ini? Dari Immanuel jadi Yesus. Immanuel yang awalnya bahasanya itu sudah bagus, artinya innallaha ma'ana, lalu diganti bahasa Yunani Yesus. Gitu loh. Penafsiran seperti ini menggunakan ilmu apa? Kok bisa dari perjanjian lama jadi perjanjian baru, sekarang jadi perjanjian modern seperti itu? Nah, jadi pemahaman seperti itu ketika tadi ya mengatakan ketika Nabi Isa Yesus mengatakan orang lain anjing babi, itu kan bahasa perumpamaan. Mana ilmunya? Bahasa perumpamaan itu. Giliran saya menjawab abasa wa tawalla, Anda tolak. Giliran saya mengajukan Yesus pernah memanggil orang lain anjing dan babi, Anda mengatakan itu bahasa perumpamaan. Oke, mana ilmu majas dalam memahami bahasa perumpamaan Bible? Apa ilmunya? Kalau saya ada datanya. Majas dalam Quran saya ada kitabnya. Ya, mari Mas Edis dijawab. Makasih Bang Inhok, makasih Bang. Gus, di mana Yesus pernah memanggil orang dengan kesebutan anjing dan babi? Ini fitnah yang nyata memang. Masa gara-gara kalian sudah putus asa jadi kayak begini sih? Ini putus asa loh. Ini sesi terakhir ya. Tadi kan antum kan memulai nih. Sekarang kita penutupnya nih. Habis ini nanti kita bagi dua. Nggak ada loh di dalam habis Bible. Kamu lalu bagi dua gitu. Tadi kan yang mulai pertama kan dirimu. Nah ini saya menutup. Abis ini kita bagi dua, oke? Lanjut. Nah, jadi gini Gus. Tidak pernah di dalam Bible Yesus itu memanggil orang hai babi, hai anjing. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi kalau hai kamu ular beludak ada. Ada itu, ular beludak. Ada seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang begini, Gus. Sekarang begini. Yang menjadi masalah adalah kenapa kamu itu membuat tafsiran maksa gitu loh. Itu kan surat Abasa itu udah begitu jelas. Itu ayat Qur'annya langsung. Kok malah sekarang malah tanya kepada ahli zikri gimana sih? Di dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat, tanyalah kepada orang yang paham, ahli zikir, orang-orang yang berilmu. Nah, waktu Al-Quran itu ditulis, disuruh nanya kepada orang yang berilmu, pasti itu merujuk kepada orang-orang di zaman Al-Quran itu ditulis. Bukan nanya kepada orang yang hidupnya besok. Misalnya Al-Quran sekarang nih, Al-Quran taruhlah tahun 2025. Al-Quran bilang, tanyalah kepada orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu ini pasti udah lahir. Masa orang yang berilmu nanyanya sama orang yang nanti 500 tahun lagi? Nggak bisa begitu, Gus. Kalaupun Al-Quran menyuruh bertanya kepada orang yang berilmu, harus yang dimaksud Al-Quran itu adalah yang tertulis di dalam Al-Quran juga. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Siapa? Ahli kitab. Disuruh kalian itu berguru kepada ahli kitab, malah kalian berguru kepada orang-orang yang hidup 200, 500, 800 tahun kemudian. Gitu loh. Nggak boleh gitu, Gus, kalau menafsirkan itu. Nah, lagi pula begini. Di dalam Al-Quran itu sudah dibilang, jangan, surat Al-Ankabut. Ya, dikatakan, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Disuruh yang paling baik kalian itu kalau berdebat dengan ahli kitab. Bahkan kalian disuruh berkata, katakanlah, sesungguhnya kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Dan Tuhan kami dan Tuhan kamu itu adalah satu dan kepadanya kami berserah diri. Surat Al-Ankabut ayat 56. Ya, dicek lagi Al-Ankabut 56 atau enggak itu ayatnya. Ya. Nah, sekarang Gus, coba kenapa sih sekarang orang Islam malah menjadi antinya? Kenapa? Nggak boleh begitu, Gus. Masa malah jadi antinya? Di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran.
Tapi orang Islam sekarang malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Makasih bang, makasih bang. Malah kalian beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang, kalian ini kemungkinan besar baca Qurannya sambil koprol. Makanya kayak begini, kebalik-balik. Betul, disuruh bertanya kepada orang yang berilmu. Orang berilmunya itu masa orang berilmu yang 500 tahun kemudian lahir? Orang berilmunya itu ahli kitab. Kalau kamu ragu-ragu, tanya sama orang yang membaca kitab sebelummu. Rujukannya itu. Al-Quran membenarkan kitab yang sebelumnya. Bukan membenarkan kitab sesudahnya. Inilah yang terjadi kepada umat sekarang ini. Umat sekarang sudah mengacuhkan Al-Quran. Mereka lari daripada Al-Quran. Mereka tidak percaya Al-Quran itu kitab yang lengkap, yang sempurna. Mereka percaya bahwa Quran itu hanya mampu ditafsirkan, dipahami oleh ulama. Seolah-olah Al-Quran diturunkan untuk para ulama, bukan untuk manusia, saudara-saudara. Makanya Gus Wapi pernah ngomong, Gus Wapi ini kan memuja-muja ulama. Apa kata Gus Wapi? Ya kan? Nih. Riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas di dalam Kitabul Ilmi. Waduh, ceramah saya. Dengan surganya kita itu jauh, Pak. Selisih antara surganya para ulama dengan surga kita itu selisihnya 700 tingkatan. Wah, Gus Wapi baru pulang dari surga kemarin. Surganya ulama itu 700 tingkatan dari surga kalian. Kalau perjalanan ke sana 500 tahun. Gus Wapi baru pulang dari surga, saudara-saudara. Walaupun Muhammad ada di pemakaman, saudara-saudara. Aduh. Inhok, makasih ya bang ya. Makasih banyak bang. Makasih banyak bang. Sekali lagi teman-teman, kalau mensupport saya, kalau lewat TokTok teman-teman ada potongan, dipotong oleh TokTok itu 50% teman-teman. Jadi kalau mau mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman langsung saja teman-teman yang ada di sini ya teman-teman ya. Ya silakan Wapi tanggapannya. Oke. Ya. Jangan menfitnah lah kata Mas Edis. Gak pernah Yesus itu manggil anjing. Loh, di Matius 15 nomor 26 perempuan itu dipanggil apa sama Yesus? Dipanggil sayang sama Yesus. Dipanggil wahai anak cantik. Enggak kan, anjing kata Yesus. Coba lihat Matius 15 nomor 26. Juga tadi kamu mengakui Yesus mengatakan dipanggil ular beludak. Bayangkan, Nabi Muhammad tidak pernah seperti itu Mas Edis. Memanggil orang dengan ular beludak, tidak pernah Nabi Muhammad seperti itu. Lalu kamu men-stitch video saya ya, menyetelkan video saya. Ini dasarnya. Ini ya, dasarnya ya, ini. Qala Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas yang didoakan ahli tafsir oleh Rasulullah langsung. Apa kata beliau? Lil ulama darajat fauqal mu'minin. Ulama memiliki derajat jauh di atas orang-orang mukmin biasa. Bisa mi'ati darajah, dengan 700 derajat. Ma bainad darajataini, antara dua derajat. Masirata khamsi mi'ati amin, jaraknya 500 tahun perjalanan. Ada dalilnya, kitab Ihya'u Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Lalu Mas Edis mengatakan, jangan ikut ulama. Ikut ulama itu maksudnya di zaman itu, yaitu ahlul kitab kata Mas Edis. Saudara, di dalam hadis Rasulullah mengatakan al ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Yaitu para ulama. Ada tak Nabi Muhammad menerangkan tahunnya di sekarang? Enggak. Seluruh para ulama yang mendalami agama Islam dialah pewaris para nabi. Lalu kamu mengait-ngaitkan dengan surah Yunus nih. Bertanyalah kepada ahlul kitab sebelumnya katanya. Ini ya. Waktu kamu mau bukan habis. kitab, kamu bahlul kitab. Tunggu dulu. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab. Bertanyalah kepada ahlul kitab. Apa kata Nabi? La asyukku wa la as'al. Aku gak ragu dan aku gak pernah bertanya. Kalau kamu bahlul kitab bukan ahlul kitab. Lanjut Mas Edis. Baik, saya tanggapi ya teman-teman ya. Inilah teman-teman ya. Gus, perhatikan ya. Dari mana Ibnu Abbas meriwayatkan itu? Coba, dibilang katanya
surganya para ulama itu 700 tingkatan di antara orang-orang. Berarti Allah membeda-bedakan. Padahal jangankan ulama, nabi saja tidak dibeda-bedakan di dalam Al-Quran itu. Nggak dibeda-bedakan. Lu ini waktu besok Jumat kan udah janjian Loh ini kan kita udah waktunya, masih mungkin nggak terima dia teman-teman, kayaknya berat nih teman-teman. Yang nggak takutnya nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Teman-teman begini, ya saya kasih tahu sama umat muslim, apakah kamu mau? Kamu orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang lugu, tetapi kamu taat setia kepada Allah. Tapi ulamamu yang berjubah, bersorban, kepala kopiah gede-gede. Wah, kemarin minta jatah di Indomaret. Apa hanya 1.000 perak saja? Nah itu. Yang maknu minta duit di Indomaret. Aduh, makanya kata Yesus apa? Apa kata Yesus? Ketika ada orang mempersembahkan 2 keping perak, dia bilang, orang-orang gede mempersembahkan banyak. Apa kata Yesus? Orang ini memberi lebih banyak daripada semua orang di sini. Dia memberi daripada kekurangannya, tetapi kamu memberi dari kelebihannya. Makanya Yesus itu justru dia mengecam pembesar-pembesar. Dia mengecam orang-orang yang pakai sorban-sorban, gede-gede, kepalanya gede-gede. Ya, dikecam sama Yesus. Tapi Yesus membela orang-orang miskin, orang-orang lemah. Tapi kalau Ustadz Wahabi datang, ulama itu surganya, saudara-saudara, 700 tingkat di atas. Kalau mau ke sana, saudara-saudara, butuh waktu 500.000 tahun. Baru pulang dari surga dia, saudara-saudara. Inilah kenapa teman-teman, kenapa ulama disanjung-sanjung begitu tinggi? Karena biar umat langsung begini-begini sama ulama, iya, ulama iya. Umat sudah dikekang pikirannya, nggak boleh lagi punya pemikiran terhadap Al-Quran. Umat sudah dikekang pikirannya, nggak boleh memahami Al-Quran. Pemahamannya harus dipaksa sesuai dengan pemahaman ulama. Padahal Al-Quran diturunkan untuk nas, dikatakan kepada manusia, bukan kepada ulama saja. Ini teman-teman, kalian sudah konspirasi para ulama ini, saudara-saudara. Biar apa? Biar kalian manggut-manggut saja. Inhok, makasih banyak Bang. Makasih banyak sekali Bang Inhok. Makasih banyak Bang. Support yang abang kasihkan itu adalah untuk rumah Apologet. Bukan seperti mereka ini beli headset seharga mobil Avanza, saudara-saudara. Apa ini? Oke ya. Oke, Gus Wabi. Saya juga mau berangkat gereja. Siap. Oke. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata yang salah jangan dimasukkan di dalam hati. Oh, di dalam peti. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Tapi habis ini umat Islam mudah-mudahan banyak yang sadar ya teman-teman ya. Begitu seperti itu. Supaya tidak memusuhi orang Nasrani, karena orang Nasrani itu orang yang bersahabat dengan Muslim dikatakan. Tapi kalian malah memusuhinya. Inhok, makasih banyak ya Bang ya. Bang Inhok, makasih banyak Bang. Teman-teman kalau mau mensupport saya, mampir ke profil saya teman-teman ya. Di profil saya ini ada 5,1 M yang suka, artinya siaran ini disukai oleh masyarakat. Teman-teman mampir ke profil saya, like profil saya, lihat di situ kalau teman-teman mau kolekte ada tanda panah ke bawah, di situ ada link YouTube-nya. Nah, itu di link YouTube saya. Link YouTube saya bukan, kalau kalian namanya lihat bukan nama saya Edis TV, itu bukan link YouTube saya teman-teman ya. Nah, link YouTube saya tautkan langsung di beranda di TikTok saya ini, teman-teman bisa cek, nanti ada tanda panah ke bawah, di situ saya tautkan nomor segala macamnya, nomor rekening kalau teman-teman mau support situ. Jadi teman-teman itu semua untuk pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya, bukan untuk apa-apa. Sinandar mau datang tapi saya mau berangkat gereja, saya terima sudah sebentar. Tolak saudara-saudara. Bukan, saya mau berangkat gereja. Kabur. Saya mau berangkat gereja, gimana? Alasan. Bukan kabur, saya mau berangkat gereja. Musti kalau sama saya ini sisa-sisa terus kabur. Nanti pagi ya, nanti pagi. Ini saya mau berangkat gereja. Alasan. Kabur Bukan alasan saudara. Andar. Macet saudara. Oke. Macet saudara-saudara. Saya mau berangkat gereja, Kabur. Bukan, saya nggak langsung ini kamu ya. Itu teman-teman ya. Bang Inhok sekali lagi teman-teman makasih, dan teman-teman yang mensupport lainnya juga saya ucapkan makasih.
Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan diskusi Edis dengan Gus Wafi, yaitu part ketiganya, di mana part keduanya sudah diupload. Dalam diskusi atau debat agama antara Edis dan Gus Wafi yang mengedepankan adu data merupakan contoh yang sangat baik dalam memperlihatkan bagaimana perdebatan ini perbedaannya bisa disampaikan secara rasional dan berbasis bukti. Kedua belah pihak menggunakan argumen yang didasarkan pada sumber-sumber yang relevan, baik itu teks agama, penelitian sejarah, maupun pemikiran para ulama ataupun cendekiawan. Di satu sisi, Edis menunjukkan kemampuan untuk memeriksa dan menilai data secara kritis, seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah dan menentang asumsi yang ada. Di sisi lain, Gus Wafi dengan pendekatan yang lebih berbasis tradisi dan pemahaman agama yang lebih mendalam, berusaha untuk mengontraskan data tersebut dengan konteks histori dan spiritual yang lebih luas. Perdebatan seperti ini sangat penting untuk memperkaya wawasan kita dalam memahami ajaran agama secara lebih komprehensif. Namun, perlu dicatat bahwa dalam setiap debat agama sangat penting bagi para peserta untuk tidak hanya fokus pada kemenangan logis, tetapi juga menjaga nilai-nilai saling menghormati dan kedamaian. Menggunakan data sebagai alat untuk memperdalam pemahaman adalah langkah yang positif, tetapi penting juga untuk mengakui bahwa beberapa keyakinan mungkin tidak selalu dapat sepenuhnya dijelaskan dengan data semata. Mengapa? Karena agama juga berkaitan dengan aspek-aspek spiritual dan pengalaman pribadi yang sulit diukur secara objektif. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.